Nah, halo teman-teman semuanya yang ada di luar negeri khususnya, itu banyak banget hari-hari ini teman-teman yang mengeluh paketannya lama banget sampai di Indonesia, bahkan berbulan-bulan. Hal ini tidak seperti biasanya. Kalau dulu paketan dari luar negeri itu cepat datang, paling 3 minggu, 1 bulan itu sudah datang. Dan ini beberapa orang curhat kalau paketannya lama sekali dan mereka juga kena bea cukai, kena denda. Nah, seperti apa sih? Nah, ini salah satunya yang diceritakan oleh Mbak Rini di salah satu grup Facebook di Taiwan ya. Dia mengaku paketannya baru 4 bulan sampai ke rumah. Selain itu dia juga harus membayar pajak. Nah, tapi paketan sampai di rumah banyak barang yang hilang. Itu salah satu curhatannya. Banyak banget hari-hari ini yang curhat di media sosial. Juga salah satunya Mbak Mala ini juga, dia paketan tanggal 9 Agustus 2002 dijemput 8 September, kemudian dicatat dibongkar aduk oleh ora karuan katanya, barangnya hilang, makanan coklat hilang, kecewa banget. Kejadian-kejadian seperti ini banyak sekali terjadi. Dan di sini juga ada sebuah video ya yang menggambarkan di mana paketan, salah satu paketannya sampai ke Indonesia di rumah, setelah itu banyak barang yang hilang, banyak barang yang tidak ada, padahal dia sudah bayar di bea cukai dan sebagainya. Nah, untuk mengantisipasi hal ini teman-teman perlu ketahui semuanya ya, karena banyak teman-teman juga yang nakal ya. Jadi kalau kita paketan dari luar negeri ke Indonesia, itu kadang-kadang kita menulis barangnya, jumlah barangnya itu tidak sesuai. Kita sering sekali menyelipkan sesuatu yang tidak boleh atau yang dilarang untuk dipaketkan ke Indonesia, sehingga paketan kita sering kali dibongkar. Nah, kenapa paketan teman-teman ini dibongkar? Sebabnya yaitu, jadi semua paketan dari luar negeri ke Indonesia itu semuanya melewati bea cukai. Nah, ketika deklarasi teman-teman yang tuliskan nilai barang di dalamnya itu dan kardusnya melewati X-ray, diperiksa petugas tidak sesuai, maka akan dibongkar untuk dipastikan bahwasanya pengakuan teman-teman itu sama dengan isi barangnya. Nah, kebanyakan memang teman-teman itu nakal dan seling menyelipkan, makanya sekarang juga diperiksa dengan ketat sekali karena memang aturan sedang diterapkan. Tidak hanya paketan sih, semua masuk ke Indonesia sekarang diterapkan ya, seperti ECD, daftar barang bawaan ketika naik pesawat, email, kemudian paketan, barang itu untuk ya pendapatan negara biar lebih banyak lagi ya dari hal ini, karena ada pajak yang harus dibayar. Nah, teman-teman semuanya, kalau paketan kalian atau kalian akan kirim paket ke Indonesia untuk hari-hari ini, benar-benar kirimlah paket yang urgent dan jangan sampai melanggar aturan yang ditetapkan oleh jasa paket manapun, karena tidak ada satupun jasa paket yang bisa lolos 100% ya. Jadi kalau teman-teman bilang si pakai A pasti lolos, pakai B nggak lolos, pakai C kadang lolos, enggak. Semua paketan itu sama ya ketika masuk ke bea cukai. Nah, kalau teman-teman kebetulan paketannya itu lolos dan isinya melanggar, ya itu keberuntungan. Tapi kalau tidak lolos dan itu terkena bea cukai, terkena denda, kemudian banyak barang yang hilang, ya memang semuanya melewati hal seperti itu. Jadi untuk teman-teman paket apapun dari Taiwan, dari negara manapun sama ya datang ke Indonesia karena melewati bea cukai. Tidak ada orang dalam untuk orang-orang paketan tertentu dan semuanya harus melewati hal ini. Nah, untuk itu teman-teman harus tahu aturan paketan untuk pekerja migran Indonesia dari luar negeri ke Indonesia. Nah di sini sambil dilihat ya di sebelah sini. Ini adalah aturan barang pengiriman dari luar negeri ke Indonesia ya. Kalau teman-teman semuanya kirim barang ke luar negeri itu ada banyak jasa ekspedisi. Tapi yang ditulis di sini itu DHL, Pos Indonesia, FedEx. Bukan berarti kargo yang lain tidak ya. Semuanya masuk karena semua paketan dari luar negeri itu melewati bea cukai. Jadi semuanya sama karena di sini dan pengiriman lainnya gitu loh ya. Terus kemudian pajaknya berapa sih? Pajaknya itu ketika nilai barang yang teman-teman kirimkan itu 3 sampai 1.500 USD, kalikan saja 15.000 sekarang, itu bea masuknya itu kena 7,5% dan PPN-nya 11% dari nilai barang yang teman-teman kirimkan. Nah, tapi karena deklarasinya teman-teman atau pengakuan teman-teman tentang nilai barang itu seringkali tidak sesuai dengan isi barangnya, maka banyak sekali yang dibongkar di bea cukai untuk memastikan jumlahnya. Dan kalau teman-teman kirimannya sampai 4-5 bulan ya karena banyak sekali. Kalau dulu mungkin hanya 1-2 secara acak yang diperiksa, sekarang hampir semuanya dibuka dan diperiksa. Jadi dengan sedikitnya petugas di bea cukai dan banyaknya kiriman dari luar negeri, maka membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk paketan teman-teman sampai ke rumah teman-teman semuanya. Dan ketika paketan teman-teman dikembalikan secara acak atau amburadul, ya maklumin saja karena petugasnya memang sedikit di bea cukai. Kalau teman-teman paketannya itu sesuai, insya Allah nggak dibongkar dan insya Allah aman sampai rumah ya. Dan ini perlu diketahui juga bahwasanya kita kirim tas, kita kirim sepatu, kita kirim baju, celana sebagainya itu nanti juga akan kena bea cukai. So, teman-teman semuanya
harus siapkan uang ekstra kalau mau kirim barang dari luar negeri untuk saat-saat ini ya. Dan ada barang-barang juga yang tidak boleh dikirim ke Indonesia ya, seperti barang bekas atau bukan barang baru. Mungkin teman-teman kulakan barang bekas atau beli barang bekas kemudian dikirim ke Indonesia. Kalau barang kita sendiri sih tidak masalah. Nah, itu mungkin ada beberapa yang dilarang ya, tapi ya banyak, walaupun banyak yang lolos, karena impor barang bekas dari luar negeri memang ada aturannya dan beberapa memang tidak boleh. Nah, kemudian yang tidak boleh lagi adalah tanaman dan bibit tanaman. Kemudian barang yang mengandung unsur pornografi, obat-obatan, senjata dan atau part senjata, kemudian HP, komputer dan tablet yang lebih dari 2 buah ya. Jadi kalau teman-teman di dalam paketannya ada HP lebih dari 2, mungkin akan hilang HP-nya yang kelebihannya. Tapi yang 2 itu nanti mungkin akan bayar bea cukai sesuai harga yang berlaku. So jangan seperti dulu, seringkali menyelipkan HP dalam paketan. Nanti kalau hilang mau yang disalahkan ekspedisi, padahal yang salah itu teman-teman semuanya tidak menaati aturan yang ada di ekspedisi tersebut. Kemudian alas kaki jumlah lebih dari 2 pasang, kemudian narkoba dan lain sebagainya itu yang tidak boleh ya, dan yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya ketika paketan dari luar negeri, teman-teman semuanya harus mencatat nomor resinya ya. Jadi kalau nanti teman-teman kena pajak, seperti kemarin kan ada mbaknya kena 3 juta pajak, kena 1 juta pajak, itu banyak sekali dihubungi oleh pihak ekspedisi. Kalau teman-teman sudah tahu nomor resinya, itu bisa dicek ya, bisa ditanyakan, bisa telepon ke bea cukai, nomornya 1500 225 itu untuk menanyakan ya, dan bisa dilacak paketan teman-teman. Nanti ketika teman-teman sudah bayar pajaknya, itu bisa dilacak dengan nomor resi tersebut, itu bisa dilacak di websitenya, nanti saya taruh di link deskripsi ya untuk mengecek dan semuanya dan aturan-aturan yang lain itu. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya tidak usah khawatir, kirim barang ke luar negeri dari ke Indonesia itu tetap bisa, tetap aman jika teman-teman mematuhi aturan. Nah, jika teman-teman kena pajak, bisa dicek dan bisa dibayar, insya Allah barangnya sampai rumah. Nah, kalau teman-teman nanti barang sampai rumah kok ada yang hilang, ada yang ini, silahkan telepon bea cukai di nomor tadi atau di lembar pengaduan ya, bahwasanya daftar dari teman-teman yang akan paket ke Indonesia itu ini yang hilang ini. Dan untuk teman-teman semuanya yang akan paket, sebaiknya semua barang yang masuk ke dalam kardus itu divideoin saat kita memasukkan ya. Jadi nanti ketika barang sampai di Indonesia, kemudian kita bongkar dan tidak sesuai dengan video pertama kita, yang hilang apa, itu kita bisa mintakan pertanggungjawaban ke bea cukainya atau ke jasa kirimnya untuk mengurus di bea cukai, asal paketan itu tidak melanggar dan memang tidak harus dimusnahkan oleh bea cukai. So teman-teman semuanya, jika paketan kalian lama datang, jika paketan kalian ada yang hilang, maka jangan berkeburu-buru marah di media sosial. Jadi kita teliti dulu apakah kita yang salah atau benar-benar pihak bea cukai yang salah ya. Nah, itu informasi penting untuk teman-teman semua yang akan paket ke Indonesia. So lebih sabar lagi, lebih hati-hati, taati aturan, insya Allah paketan kalian aman sampai Indonesia. Dan bagi kalian yang paketannya melanggar tapi sampai rumah, bersyukurlah, itu rezeki.